Share screen-nya udah kelihatan belum? Udah ya? Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pertemuan terakhir ya, untuk mata kuliah teknologi non steril ya. Yaitu yang sekarang sedang ini ya, apa namanya, banyak eh, penelitian yang membahas tentang teknologi nanopartikel ya. Kalau dulu mikro ya, sekarang banyak tuh yang nano ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu eh, nomor 2 setelah Brasil ya, eh, terkaya dari bahan alamnya ya. Eh, Narasi-narasi ini tidak pernah berubah ya. Sejak saya kuliah pun tetap eh, lebih kaya kita daripada Cina, lebih kaya daripada Korea. eh, Bahan alam kita bisa manfaatkan secara maksimal. Tapi kenapa kok produk-produk dari Korea, dari Cina yang kita pakai gitu kan? Nah, semoga nantinya ke depannya ya, salah satu dari kalian nanti akan bisa ini ya, bergerak supaya nantinya produk kita yang kita unggulkan ya, bukan dari produk-produk mereka ya. Bahwa kita itu kan kaya terhadap sumber kekayaan alam yang potensial ya. Masalahnya sekarang bagaimana kita mengoptimalkan ya, yang tentunya farmasi ya yang memegang peranan untuk melakukan perubahan ini ya. Nah, eh, yaitu farmasi bisa membuat dan mengolah bahan baku yang berasal dari alam ini yang nantinya bisa kita buat suatu produk nanopartikel ya. Nah, kalau kita lihat ini di slide ini adalah jahe ya. Jahe kita ekstrak dan kita dapat serbuk. Kalau hanya seperti ini, tentu saja ini adalah suatu serbuk seduh ya, sediaan biasa ya. Dan ini sangat banyak ya yang kita temukan ya di pasaran ya. Nah, eh, bagaimana supaya produk yang seperti ini, yang keruh di dalam air ini, dia akan menjadi bening ya di dalam air ya. Oke, saya izin dulu nerima telepon ya sebentar adik ya.
Ya mohon maaf tadi adik-adik ya, Bu Dekan tadi anu ya, koordinasi untuk penerimaan mahasiswa baru di tanggal 11 ya, 11 November kita akan ada ujian untuk penerimaan mahasiswa baru. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini, kalau kita punya sediaan seperti ini, yang keruh ini dibandingkan dengan sediaan yang jernih, tapi isinya sama, ini yang jernih ini jelas lebih baik ya daripada yang keruh seperti ini ya. Nah, sayangnya produk-produk kita yang seperti ini yang kita ekspor, ya kan, dikirim ke Cina, dikirim ke Korea. Nah, nanti yang dikirim oleh Cina, oleh Korea itu malah yang bentuknya nano. Nah, seperti itu ya. Padahal negara kita kaya, tapi diambil orang lain, dijual lagi ke kita. Nah, sehingga kita harus anu ya, tergantung mereka jadinya. Karena inilah harus kita rubah mindset-nya ya, yang bisa kita jadikan motivasi supaya, kita bisa berubah ya, untuk menginovasi produk-produk kita. Sehingga dengan nantinya ada riset-riset, dari kita, bisa kita buktikan bahwa bahan-bahan yang asli dari produk Indonesia ini bisa kita inovasi menjadi suatu produk nano ya. Nah, di sini ada 4 aspek yang akan kita, bicarakan, yaitu prospek produk nanoteknologi untuk pengembangan produk dari farmasi. Kemudian, prospek nanoteknologi untuk mengembangkan obat dari bahan alam. Nah, ini intinya yang, ini ya, bagaimana suatu produk bahan alam ini, menjadi produk nanoteknologi. Kemudian kira-kira dengan pengembangan produk nanoteknologi, memanfaatkan obat bahan alam asli dari Indonesia, ke depannya apa yang akan kita lakukan? Apa ke depan yang kita akan lakukan? Nah, dan inilah mungkin area-area riset prospek pengembangan inilah yang harus kita lakukan. Nah, terakhir nanti adalah prospek, komersialisasi, yaitu bagaimana produk-produk obat dari bahan alam, apalagi, adanya digitalisasi bisnisnya, komersialisasi dengan prospek digital. Nah, semoga nantinya Bapak, termasuk mahasiswa di sini bisa membidik ini ya, kompetitif advantage-nya, keunggulan dari farmasi, eee, farmasi unut yang sekarang kita kembangkan adalah dari, prospek dari bahan alam ini ya. Nah, kemudian, eee, poin pertama prospek produk nanoteknologi untuk pengembangan produk farmasi. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan produk nanoteknologi? Nah, orang bercerita tentang nano ya. Nah, eee, nano ini adalah manipulasi dari ukuran partikel, sehingga ukuran partikel masuk dalam dimensi atau dalam skala nanometer ya. Berarti produk itu, bahan itu kita modifikasi, kita rubah sehingga nantinya dia masuk ke dalam dimensi nanometer. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa ukuran nanometer ini begitu penting. Kenapa begitu penting untuk pengembangan teknologi. Nah, nano ini tidak hanya di produk farmasi saja, tapi juga di produk-produk yang lain. Nah, misalkan di baterai ya, ada nano baterai. Kalau di farmasi ini lebih fokus kepada bahan baku obat ya. Berarti nantinya bagaimana bahan baku ini kita bawa ke dalam ukuran nanometer ya. Atau lihat nanometer itu kalau 1 mili kan 1000 mikrometer ya. 1 mikro 1000 nano. Berarti nanti 1 nanometer itu 10 pangkat min 6 milimeter atau 10 pangkat min 9 meter ya. Berarti sangat kecil sekali ya. Nah, berikutnya, mengapa banyak sekali riset-riset tentang nanoteknologi ini?
Nah, tentunya di sini berasal dari kemampuan atau, studi mengapa begitu penting melakukan reduksi ukuran atau merubah ukuran material masuk dalam dimensi nanometer. Karena para ahli mempercayai bahwa setiap material itu, setiap bahan itu, dia memiliki sifat-sifat material. Dia yang meliputi sifat fisik, sifat kimianya, dan sifat biologinya. Nah, apabila material ini kita bawa ke dalam dimensi, masuk ke dalam skala nanometer, maka sifat kimia, sifat fisika, sifat biologinya akan berubah secara drastis. Nah, inilah yang disebut dengan eh, panjang kritis dari suatu material. Nah, jadi kita dapat simpulkan dari para ahli bahwa panjang kritis dari suatu materi itu adalah berada pada ukuran nanometer ya. Nah, kalau kita bicara tentang obat, partikel ini kita bawa ke dalam ukuran nanometer, tentunya efek farmakologinya, efek yang diharapkan ini akan berubah secara sifat fisik kimia sehingga bisa menjadi sesuatu yang optimal ya. Nah, sehingga banyak dikembangkan riset-riset untuk nanoteknologi. Nah, ini contohnya, misalkan tembaga, keramik gitu ya. Kalau misalkan dibuat dalam bentuk keramik, dalam bentuk nano, dia akan lebih fleksibel ya. Tidak seperti keramik yang kita kenal sekarang ini ya, yang keras dan mudah pecah. Nah, kalau nano keramik, nah dia akan lebih fleksibel ya. Kalau dia dilindas tidak akan pecah. Nah, ini adalah sifat-sifat material ya, apabila dia masuk ke dalam dimensi nanometer ya. Ya. Sebenarnya kita lihat di sini, di mana posisi dari ukuran nano ini. Nah, kalau kita lihat semut, ukurannya di sini adalah 5 juta nano. Nah, kita lihat 5 juta nano. Berikutnya sel darah merah kita, 7.500 nano. Berarti di sini 7,5 mikron. Ya, berarti sel darah merah kita ini ukurannya mikron ya. Nah, karena ukurannya dia mikron, maka pada saat kita uh, urinasi ya, nah filtrasi pada ginjal kita, darah itu tidak keluar ya. Yang keluar adalah molekul-molekul yang terlarut ya. Nah, inilah fungsi dari ginjal itu ya, menyaring sel-sel yang ada dalam tubuh ya, dengan ukuran mikron ya. Nah, sehingga kalau tidak ukuran mikron berarti dia akan keluar ya, maka sel darah merah ini ukurannya adalah mikron ya, sehingga dia tidak keluar ya pada saat urinasi. Nah, contoh lagi adalah rambut kita. Nah, rambut kita, rambut kita ini 1000 milimeter ya. Nah, ukuran nano itu seperti apa gitu ya? Nah, DNA ya, nah atau RNA atau virus. Nah, maka kalau kita lihat coronavirus itu ukurannya nano ya. Karena dia ukurannya nano, maka virus itu memiliki DNA atau RNA saja. Nah, mereka ini merupakan makhluk yang mati, baru hidup kalau dia ada bertemu dengan inangnya, dengan hostnya ya. Nah, begitu ya. Jadi itulah ukuran nano ya. Nah, maka kalau kita lihat sekarang, mengapa begitu dahsyatnya, mengapa begitu cepatnya, mengapa begitu berbahayanya virus ini? Karena salah satunya adalah ukurannya nano ya, cepat sekali dia berkembang biak. Nah, dia eh, sangat cepat sekali jika memunculkan suatu penyakit ya, karena dia ukurannya adalah nano ya. Nah, berikutnya ini ada nano baterai yang tadi saya katakan ya. Mengapa ukuran partikel itu kita buat menjadi ukuran yang kecil, supaya permukaan efektifnya menjadi semakin tinggi, sehingga efektivitasnya menjadi lebih baik. Nah, contohnya nih, nano baterai. Ya. Kalau kita
isikan selnya dengan baterai biasa, tentu saja ini akan bisa hanya sedikit yang bisa diisi. Akan tetapi kalau kita kurangi ukurannya menjadi 200 nano, di sini ada 2 miliar ya surface-nya. Nah, inilah kelebihan dari nano baterai. Nah, misalkan, kita punya laptop, punya handphone ya, paling tinggi itu cuma 3 jam ya. Nah, setelah 3 jam kita harus cas lagi. Nah, eee, setiap 3 jam kita cas. Nah, kalau kita bawa laptop, kita juga atau bawa handphone, kita harus juga bawa power bank gitu ya, supaya tidak bisa menumpang-numpang untuk ngecas. Nah, akan tetapi kalau sekarang nih, sekarang itu bisa lebih dari 3 jam ya, atau bisa lebih dari 12 jam, 24 jam seperti itu ya. Karena ini merupakan salah satu perkembangan dari teknologi baterai nano ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat sekarang di sini. Coba perhatikan di sini, ini adalah ukurannya 1 meter ya. Nah, bisa kita lihat di sini, eee, ukuran nano ini adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah sel rambut ya. Nah, kemudian masih milimeter. Nah, di sini masih juga mili. Nah, lanjut, ini kecil lagi. Nah, ini ukurannya 1 mikron. Nah, masuk lagi, nah ini 10 nanometer. Nah, ini adalah ukuran 10 nanometer dan ini adalah ukuran 1 nanometer. Nah, seperti itulah ukuran di dalam tubuh kita ya. Begitu kecilnya ukuran partikel nano itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prospek pengembangan nanoteknologi untuk pengembangan bahan alam ya. Ya, sepertinya banyak lingkupnya ya. Tetapi kita batasi dengan apa-apa yang sudah kita lakukan di Udayana ya. Nah, itu yang akan nanti kita share ya. Nah, kan tidak harus nano misalkan, ada misalkan penelitian tentang krim, tentang gel, akan tetapi akan lebih bagus lagi kalau misalkan penelitian kita ini kita investasikan ke arah nano ya. Jadi tidak lebih bagus lagi ya daripada hanya krim atau hanya gel saja ya. Nah, ini ada di sini SNE ya, Self Nano Emulsifying Propolis. Jadi di sini kalau kita bayangkan propolis di sini sangat susah larut dalam air dan kalau, kalau kita lihat di pasaran propolis ini kita teteskan di air dia masih menjadi keruh ya. Nah, kita punya teknologinya yaitu nanopartikel. Nah, kalau kita teneskan di air dia akan menjadi jernih. Nah, inilah yang kita sebutkan dengan SNE, Self Nano Emulsi. Nah, bahannya ini kita isikan minyak. Nah, kalau kita tahu bahwa, minyak diteteskan di air, dia tidak akan bercampur kan. Nah, akan tetapi kita modifikasi si minyaknya ini dengan ukuran nano, sehingga jika kita teteskan minyak ini di air, dia akan bergabung secara otomatis ya. Maka, namanya self emulsifying, artinya dia teremulsi spontan sehingga dia, membentuk suatu larutan yang jernih. Nah, inilah suatu keuntungan dari teknologi nano itu ya. Kemudian yang kedua adalah serum ya, nanopartikel. Ini adalah bahan bakunya dari alam juga ya. Ini yang sedang dikembangkan yaitu, dari ekstrak lidah buaya ya, ekstrak lidah buaya. Jadi bahan bakunya ekstrak lidah buaya, kita buat dia menjadi nanopartikel.
nanopartikel emas ya, bentuknya serum ini ya. Nah, ini yang sedang dikembangkan ya. Kita sangat yakin ya bagaimana supaya propolisnya ini nanti diganti dengan obat-obat yang berasal dari Indonesia ya. Misal, lidah buaya ekstraknya bisa kita cari, akan tapi kalau misalkan ini untuk pengembangan domestik, maka kita akan mencari bahan-bahan yang antioksidan ya. Misalnya untuk pemutih, untuk glowing, nah itu yang sangat laris sekarang ya. Nah, eee Nah, kita tahu bahwa ekstrak itu kan rata-rata sukar larut dalam air. Nah, makanya bagaimana caranya dia dibuat larut dalam air. Makanya kita buat menjadi self nano emulsifying seperti itu ya. Nah, ini adalah, riset-riset yang banyak dilakukan oleh, kita ya, eee, di mana kita punya di sini adalah alatnya yang disebut dengan particle size analyzer ya. Nah, di sini alatnya belum kita punya sih sebenarnya, jadi sampelnya kita bisa ujikan di UGM atau di UII bisa ya. Nah, di sini alat kita ini yang pertama ini mendeteksi 1 sampai 500 nanometer ya. Nah, yang sebelah kanan di sini ukurannya yang lebih besar dari 500 nano ini bisa kita cek ya. Nah, jadi sini, yang di sebelah kanan ini lebih besar ya ukurannya. Nah ini yang sedang dikembangkan adalah Self Nano Emulsifying Drug Delivery System, kemudian, Metallic Nanoparticle, kemudian Polymeric. Nah, baik itu liposom, niosom, dan Lonsigylation. Nah, ini, kalau area-area riset yang, bisa kalian gunakan untuk skripsi ya. Nah, nanti mudah-mudahan, ke depannya kita cepat bisa membuka S2 farmasi ya. Nah, salah satu keunggulannya ya ini ya, di bidang nanoteknologi ini juga ya. Nah, berikut ini mengapa, begitu penting mengembangkan obat dari bahan alam ya. Nah, seperti visi dan misi dari farmasi ya. Nah, di sini adalah, pilar dari industri farmasi 2025 ya, bahwa dinyatakan kemandirian dari sediaan farmasi dan bahan baku farmasi, di tahun 2025 ini industri farmasi Indonesia sebagai industri strategis nasional. Nah, ini, disusun sebelum adanya COVID-19 ya. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, apakah industri farmasi siap atau tidak? Nah, ini sehingga bisa dipercepat ya untuk pemenuhan dari perkembangan industri farmasi ya. Sehingga kita bisa meyakini ya bahwa karena peminat dari farmasi ini sangat tinggi ya. Nah, benar sekali ya karena di Udayana sendiri pun peminat dari farmasi ini sangat tinggi sekali ya. Karena orang mengerti bahwa, tidak hanya dokter saja yang dikenal ya, tapi juga apoteker juga dikenal ya. Nah, sehingga, nantinya apoteker ini akan menjadi 15 besar kekuatan, di dunia nantinya ya, selain dokter ya. Nah, eee, nah ini.
Di tahun 2025 ini nanti akan ada biopharmaceutical product, kemudian ada vaksin, kemudian ada natural, dan ada bahan alam ya. Nah, di sini, nantinya, bahan alam di sini prospeknya sangat tinggi ya, karena kita juga kaya akan bahan baku yang berasal dari Indonesia ya. Nah, sekarang ini dari data terakhir bahwa pertumbuhan industri farmasi, obat tradisional ya semenjak adanya COVID-19 ini, meningkatnya luar biasa ya omsetnya ya. Eee Luar biasa sekali kalau kita lihat dari keuntungan dari industri farmasi ya, dari industri obat herbal ya. Mengapa demikian? Karena kebutuhan akan stimulan itu sangat tinggi ya. Jadi stimulan itu, yang paling banyak itu dari bahan alam ya. Ya ini yang paling banyak ya, stimulan. Jadi kebutuhan-kebutuhan tentang stimulan ini sangat banyak ya. Nah ini, kita katakan tadi bahwa ini sangat prospek, industri obat herbal ini. Nah inilah, eee, di sinilah si farmasi akan berkontribusi ya. Nah, mengapa teknologi nanopartikel ini sangat penting ya? Karena salah satunya adalah ukuran dari nanopartikel itu yang sangat kecil sekali, di mana dia akan bisa meningkatkan kelarutan dari obat. Nah, jadi, nah, adik-adik nanti kalau obatnya sukar larut di dalam air, berarti nantinya obat itu akan juga sukar larut di dalam saluran pencerna kita. Sehingga absorpsinya menjadi terbatas, kan seperti itu ya. Nah, sehingga obat yang mencapai sirkulasi sistemik atau ketersediaan HIT yang terbatas. Obat yang distribusikan pun akan terbatas, sehingga efek farmakologinya juga tidak efektif. Nah, jadi obat-obat yang sukar larut dalam air, efek farmakologinya tidak efektif, kan begitu jadinya ya. Nah, ini adalah fakta bahwa bahan baku obat yang kita temukan sekarang termasuk senyawa kimia baru, termasuk ekstrak, nah, atau obat-obat dari bahan alam, dari isolatnya itu masih kriterianya ini semua ya. Jadi sekarang bisa kita pikirkan, kalau kita hanya merancang suatu sediaan farmasi dalam bentuk ekstrak. Nah, ekstrak itu kan sukar larut. Nah, kalau sukar larut, efek farmakologinya terbatas. Nah, seperti itu jadinya kan. Nah, tentunya kita harus, mengintervensi dengan teknologi. Salah satu teknologi yang kita lakukan adalah dengan teknologi nanopartikel. Jadi kita rubah ukurannya, kita kurangi ukurannya. Nah, mengapa dia sukar larut dalam air? Karena ukuran partikelnya dia besar. Nah, salah satu untuk meningkatkan kelarutan adalah mengurangi ukuran partikelnya. Mengurangi ukuran partikel akan meningkatkan area efektif. Nah, sehingga akan meningkatkan kelarutan, meningkatkan absorpsinya. Nah, absorpsinya jika larut di dalam air, absorpsinya itu melalui mekanisme, eee, pada kanal ion proteinnya yang ada pada membran sel. Ya, jadi kalau kita rubah menjadi nanopartikel, dia akan dihantarkan diabsorpsi secara difusi pori ya. Nah, inilah yang memudahkan absorpsinya itu. Nah, eee, nah, di kuliah kita mengenal yang namanya BCS ya, Biopharmaceutical Classification System. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mendeteksi ketersediaan HIT-nya bagus atau tidak ya. Nah, ini BCS class yang ada, di mana obat yang sukar larut di dalam air, bagaimana caranya meningkatkan kelarutannya. Nah, berarti kita harus memaksakannya dia larut dalam air. Nah, banyak teknologi ya, bisa kita grinding, dihaluskan gitu ya. Nah, kan tapi salah satunya yang kita tawarkan adalah ini, lipid based formulation, artinya dengan pembawa lipid ya. Jadi, tadi kan dia tidak larut dalam air. Nah, jika dia tidak larut di dalam air, supaya bisa larut di dalam
lipid atau memungkinkan larut di dalam lemak, lemak atau lipid atau minyak. Nah, ini yang akan kita pilih. Kalau dia tidak larut dalam air, kita pilihkan minyak apa yang bisa membuat dia larut dalam air. Nah, berarti dia bisa larut di dalam minyak. Pada saat sediaan larut di dalam minyak dan pada saat masuk ke dalam saluran pencernaan, nah minyak tadi kan tidak bisa larut di dalam air ya. Nah, kalau kita masuk berarti dia akan terjadi masalah. Nah, dengan adanya teknologi pembawa lipid ini, nah kita ada teknologi surfaktan, kosurfaktan, nah sehingga nanti yang larut di dalam zat aktif dia bisa bercampur dengan baik. Nah, sehingga nantinya inilah yang membantu meningkatkan absorpsi obatnya. Yaitu itu prinsip dari lipid based formulation ya. Nah, jadi LBF ini formulasi obat dengan pembawa minyak ya. Nah, jadi bagaimana kita menjadikan minyak sebagai pembawanya. Nah, jadi misalkan minyak sebagai pembawanya, apa keuntungannya? Absorpsinya akan lebih bagus ya. Nah, sehingga absorpsinya itu akan melewati limfatik. Nah, ini pelajaran biofarmasetika ya. Nah, bagaimana absorpsi obat ada difusi pasif, ada difusi aktif. Kemudian ada transport. Nah, ada yang namanya limfatik, transport limfatik. Nah, transport limfatik ini berarti tidak melewati liver, berarti tidak terjadinya peristiwa metabolisme. Nah, itulah terjadinya kalau kita rancang obatnya tidak melewati hepar, jadi tidak terjadi fase-fase metabolisme, tidak terjadi peristiwa metabolisme, sehingga obatnya menjadi lebih efektif efeknya. Nah, ini keuntungan dari pembawa lipid ini ya. Nah, dulu kita belajar bahwa ada interaksi obat dengan makanan ya. Nah, kita makan obat ya. Di dalam saluran obat di sini ada makanan dan minuman. Nah, ini akan mempengaruhi absorpsinya ya. Akan tapi jika obat yang kita buat dengan pembawa lipid tidak akan ada masalah. Karena dengan adanya makanan, dengan adanya lipid, dia akan ikut absorpsinya secara limfatik. Nah, itulah keuntungan kalau kita merancang obat dengan pembawa lipid. Nah, tentunya yang terakhir di sini bisa mengurangi biaya dari pengobatan ya. Nah, inilah keuntungan LBF. Nah, keuntungan lipid based system ini adalah suatu teknologi yang menjanjikan ya untuk meningkatkan kelarutan dan ketersediaan hayati pada obat-obat yang sukar larut di dalam air ya. Water soluble drug ya. Nah, mengapa demikian? Ya, faktanya di sini sudah banyak industri-industri farmasi di dunia yang mengembangkan LBF ini dengan pembawa lipid. Nah, contohnya kita mengenal Novartis. Nah, ini adalah industri-industri besar di dunia ya. Nah, ternyata mereka sudah mengembangkan teknik-teknik dengan pembawa lipid ini ya. Nah, bahan apa yang dikembangkannya? Nah, ini ya, progesteron, valproic, asam valproic, nah, kalsitrol. Nah, sehingga obat-obat inilah yang dia kembangkan dengan pembawa lipid. Nah, lipid yang dia gunakan adalah ini ya. Nah, lipid excipientnya ini. Nah, ini adalah satu sediaan yang sudah ada di pasaran, akan tapi bukan di pasar Indonesia ya, tapi di pasaran internasional. Akan tapi bisa kita pelajari ya, bagaimana teknik-teknik merancang obat dengan pembawa lipidnya. Nah, salah satu teknik dengan pembawa lipid ini, inilah yang kita sebut dengan sistem mikroemulsi atau nanoemulsi ya. Nah, coba kita perhatikan di sini di gambar ini, di mana yang kuning adalah bagian yang hidropop ya, dan bagian luar adalah bagian air. Nah, hidropop ini dia tidak bisa bergabung dengan air, dia akan membuat globul-globul ya di pinggir-pinggirnya dia. Nah, bagaimana caranya menyatukan yang tidak larut dalam air dengan air yang ada sekitarnya ini? Nah, berarti kita harus menambahkan yang namanya surfaktan. Nah, ada juga kosurfaktan. Nah, sehingga nantinya akan mengurangi tegangan antar muka
di pinggir-pinggir ini, di pinggir-pinggir bulatan ini. Nah, sehingga antar muka ini menjadi fleksibel, sehingga bisa bergabung dengan air. Nah, itulah contohnya teknik dari mikro atau nano emulsi. Nah, disinilah kira-kira apa minyak yang pas untuk bisa melarutkan obat kita. Kemudian apa surfaktan yang digunakan, apa kosurfaktan yang pas. Nah, inilah area area riset kita ya. Dan di sini adalah sangat prospek untuk bisa kita kembangkan dalam bentuk skripsi nantinya ya. Nah, ini adalah, sistem nano emulsi yang kita siapkan ya, yang kita sebut dengan SNED, Self Nano Emulsifying Drug Delivery System. Nah, ini dalam sistem ini di mana zat aktif yang sukar larut di dalam air tadi, kita campurkan dengan pembawa minyak. Nah, di situ ada surfaktan dan juga ada kosurfaktan. Nah, sehingga nantinya apabila kita campurkan atau kita teteskan ke dalam air, akan membentuk suatu nano emulsi yang jernih ya, yang terbentuk secara spontan, self emulsifying. Nah, itulah nantinya bercampur dengan sedikit pengocokannya. Nah, kalau kita lihat ukuran partikelnya, dia masuk ke dalam ukuran nanometer ya. Biasanya di bawah 100 ya, nanometer. Nah, ini adalah salah satu produk ya, propolis ya. Jadi propolis ini seperti ini ya, kalau kita teteskan, nah kita teteskan kemudian kita aduk akan menjadi jernih. Nah, bandingkan dengan propolis yang ada di pasaran. Nah, nanti bisa dicek ya propolis yang ada di pasaran. Kalau kita mengkonsumsi propolis pasti masih yang keruh ini ya. Nah, jadi apa yang perbedaannya dengan yang kita lakukan teknologi nano? Ya, tidak terbentuk keruh, tapi di sini dia adalah membentuk jernih ya. Hmm, jadi adik-adik, ini adalah suatu pengembangan teknologi ini ya, di mana ada suatu industri obat tradisional yang mengembangkan ini. Nah, ini adalah yang bisa meningkatkan, eee, kita lihat di sini yang mana pertama suatu industri farmasi membuat suatu sediaan propolis yang masih ada endapan. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan yang putih, nah berarti di sini ada perbedaan drug loading-nya. Nah, kalau kita kembangkan dengan tekniknya, teknik, SNED-nya kita ini, mengurangi yang namanya drug loading-nya. Berarti, tidak banyak obat yang terbuang. Nah, seperti itu ya. Kemudian, tidak akan membentuk suatu kruh. Nah, artinya apa? Artinya, mengurangi atau meningkatkan drug loading apa namanya, eee, drug loading yang tadi kita bicarakan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ada, apa namanya, banyak penelitian-penelitian tentang self nano emulsi ya. Di sini saya ambil contoh, nah ternyata kalau kita lihat di sini, dari jurnal seperti ini, kekurangannya kalau kita lihat adalah, tidak ada standarisasi ya. Jadi, perlu kita ingat bahwa kalau kita misalkan, menguji suatu aktivitas, nah akan tetapi yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus standarisasi suatu, produk obat. Nah ini, contoh ini yang sudah ada standarisasi nih. Nah, di sini, standarisasi spesifik and non-spesifik parameter propolis ekstrak. Nah, ini yang contoh yang sudah ada, standarisasinya. Nah, sehingga kita punya parameter, spesifiknya. Nah, artinya apa? Artinya bahan bakunya layak menjadi bentuk suatu sediaan. Nah, itulah fungsinya dari standarisasi ya. Nantinya, akan berguna juga untuk mengurus izin ya.
karena perlunya ada standar ya. Nah, ini, bahan-bahan untuk skripsi juga ya. Nah, bagaimana nanti bahan-bahan ini, bisa kita buat 2 nantinya, ada yang spesifik dan ada yang non spesifik yang bisa kita publikasikan nantinya ya. Nah, ini adalah keunggulan dari SNET ya yang tadi kita bicarakan, yaitu bisa meningkatkan kelarutan obat dalam air. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efek farmakologinya. Nah, dan yang ketiga di sini adalah meningkatkan drug loading atau kapasitas kelarutan ya, di dalam pembawanya, seperti itu ya. Nah, ini adalah suatu contoh ya, dari penelitian Andrographolic ya, yang dikerjakan dalam bentuk SNAD ya, Self Nano Emulsifying Drug Delivery System ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini bahwa, tanaman Andrographolic diisolasi. Nah, dari tanaman Andrographolic, Sambilutu ya, Sambilutu ini ya. Nah, kemudian menjadi, kristal yang didapatkan setelah diisolasi. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk self SNAD ya, self nano emulsifying. Nah, seperti ini ya, kapsul ini ya, kapsul. Nah, inilah yang larut di dalam air ya. Nah, dengan apa namanya, kelarutan yang tinggi di dalam air. Nah, seperti ini ya, data performan dari SNAD-nya ya, yaitu meningkatkan disolusi, kemudian di bagian bawahnya ini, meningkatkan ketersediaan hayatinya ya. Artinya, dalam bentuk nanopartikel ini efeknya menjadi lebih bagus ya, tanpa dimodifikasi ya. Nah, biosintetis nanopartikel logam untuk kosmetik dan antibakteri ya. Nah, ekstrak tanaman itu mengandung metabolik sekunder ya, misalnya ada asam fenolik, ada flavonoid, ada alkaloid. Nah, inilah yang berfungsi untuk mereduksi ion membentuk nano emulsi logam. Nah, jadi kita memanfaatkan metabolit sekunder untuk mereduksi sehingga membentuk nanopartikel logam. Itu ya gininya, prinsipnya. Nah, contohnya ini, silver. Nah, ini adalah AgNO3. Nah, AgNO3 ini akan terurai, yaitu Ag+ dan NO3-. Nah, ini Ag-nya adalah logamnya ya. Nah, ini Ag+ ini akan kita buat menjadi nol. Nah, inilah yang disebut dengan Ag0 inilah nanopartikel perak. Nah, bagaimana caranya mengurangi atau mereduksi? Yaitu dengan ekstrak tanaman. Nah, ekstrak tanaman apa? Nah, inilah yang kita cari ya, sehingga nantinya bisa membentuk Ag0-nya ini. Nah, yang berikutnya emas. Nah, emas ini maksudnya adalah emas emas murni ya, emas murni misalkan dari antam. Nah, ini kita rombak dulu ya, ini HAU plus Cl4. Nah, ini muatannya positif ya. Bagaimana HAU ini plusnya ini kita rubah menjadi 0, AU 0, yaitu dengan cara kita rubah dengan ekstrak tanaman yang nantinya menjadi plus ini menjadi 0. Ya, ini yang disebut dengan nanopartikel emas ya. Nah, ini banyak aplikasinya di dalam farmasi ya.
Nah, misalkan yang gold ini, biasanya banyak di kosmetik ya. Karena kenapa? Karena kosmetik itu biasanya marketable ya dibanding yang lainnya. Kemudian banyak juga dikembangkan untuk antimikroba ya, misalkan yang tadi silver itu lebih bagus ya. Kemudian, yang lebih banyak di sini adalah fokus ke gold dan silver ya. Nah, ini adalah larutan emas ya, yang kuning ini. Nah, ini adalah ekstrak daun tin. Nah, ini kita proses ya, ada beberapa teknis ya, dengan high energi, low energi, nah sehingga akan menjadi suatu nanopartikel emas ya. Nah, ciri-ciri nanopartikel emas adalah di bawahnya ini, pink-nya ini ya. Nah, di sini, dia akan memberikan serapan 500 sampai 550 nantinya kalau kita ukur dengan UV spektra ya. Nah, kalau kita lihat dengan partikelnya ini, nah ini adalah suatu nanopartikel yang terbentuk ya, nanopartikel emas yang terbentuk ya. Nah, inilah yang kita gunakan nantinya untuk, bahan kosmetik ya. Nah, berikutnya di sini adalah nanopartikel tadi yang pink tadi itu, kita buat menjadi suatu krim, buat menjadi serum. Nah, inilah yang menjadi, kosmetik ya, kosmetik nanopartikel. Nah, ini sebenarnya tidak begitu sulit ya, jika mahasiswa mengerjakannya ya. Nah, ini adalah suatu produk yang tadi ya, yaitu ekstrak lidah buaya. Nah, ini anunya ya, serumnya ya, warnanya seperti ini ya. Nah, inilah yang contohnya suatu sediaan serum yang berasal dari ekstrak lidah buaya ya, serum nanopartikel. Nah, ini biasanya untuk yang whitening ya. Nah, apa prospek pengembangan nanopartikel ke depannya? Nah, pengembangannya ke depan ini apa yang harus kita pikirkan gitu ya, apa yang harus kita kembangkan ya ke depannya gitu. Nah, yang pertama adalah biosintetis nanopartikel sebagai alternatif pencarian antibiotik baru ya. Jadi apa permasalahan antibiotik sekarang ini, yaitu yang kita ketahui adalah resistensi. Berarti harus dicari antibiotik yang baru. Nah, bagaimana cara mencari antibiotik yang baru? Nah, bisa dengan salah satu teknologi yaitu nanopartikel ini ya. Nah, berarti kalau sudah resistensi, apa alternatifnya? Yaitu penemuan antibiotik generasi baru atau terapi kombinasi atau senyawa antibakteri alami, dan yang terakhir adalah sistem nanopartikel. Nah, ini artinya sistem nanopartikel bisa menjadi alternatif solusi menemukan antibiotik yang baru. Nah, ini kalau kita cek artikel-artikel sudah banyak ya. Nah, kalau kita lihat yang paling banyak di sini adalah nanopartikel perak di sini. Nah, eee reduksinya adalah menggunakan tanaman-tanaman yang banyak ada ya, misalkan di sini adalah daun jagung di sini ya. Nah, di sini adalah, tanaman-tanaman yang berasal dari Indonesia ya. Nah, sehingga nantinya, kita cek di antibiotiknya, kemudian target bakterinya apa, seperti itu ya. Nah, ini, ke depannya bisa menjadi suatu solusi untuk menemukan antibiotik baru dengan, teknologi nanopartikel perak ya. Nah, ini adalah, liquid dari semed ya, liquid self nano emulsi. Nah, bagaimana caranya supaya liquid ini, kita rubah menjadi padat. Nah, yang L ini kan liquid ya, yang padat ya. Nah, yang sedang, eee
produknya ya yang ada ya. Nah, nantinya di mana, produknya ini kita rubah menjadi solid ya, padat. Nah, sehingga nantinya siap untuk diminum. Nah, keuntungannya apa? Satu lebih stabil, yang kedua waktu penyimpanannya lebih lama. Nah, inilah yang kita bisa kerjakan ya, bagaimana merubah yang cair nano emulsi ini menjadi suatu padat. Nah, misalnya kita gunakan fish drying atau, freeze drying, itu bisa ya. Nah, ini nantinya yang padat inilah yang kita sebut dengan nano herbal ya. Nah, seperti itu ya. Ini mungkin, untuk, adik-adik ya, di mana prospek komersialisasi untuk mengembangkan obat-obat ini ya, karena ke depan, eee, generasi milenial yang banyak ya, di mana, mau apapun pasti sekarang pakai digital ya, mau belanja, orang di sini juga jarang untuk anu ya, keluar untuk anu ya, paling pesen dengan gadget dan jarang untuk keluar. Nah, inilah prospek untuk kedepannya ya, yaitu prospek pasca pandemi ya. We need to reimagine high education, not just repair it. Nah, itu harus kita rubah total, bukan hanya sekadar memperbaiki. Jadi bagaimana kita ke depannya, yaitu bagaimana kita, sebagai perguruan tinggi, eee, yang sebelum pandemi. Nah, artinya mahasiswa datang rame-rame, kemudian, dosen, berdiri di depan seperti itu ya. Nah itu, eee, kondisi sebelum pandemi ya. Nah, kalau ke depannya bagaimana? Nah, ke depannya nanti blended learning yang kita sebut ya. Jadi, artinya, ke depannya suatu perguruan tinggi ini kemungkinan nanti, tidak memerlukan yang namanya, gedung baru, akan tetapi yang kita perlukan adalah laboratorium. Nah, seperti itu ya. Jadi lab-lab kimia yang harus kita kembangkan, kemudian lab-lab teknologi yang harus kita kembangkan karena kan, eee, yang seperti itu tidak bisa kita lakukan secara online ya kan. Nah, itulah, eee, tantangan dari perguruan tinggi farmasi di masa depan ya. Jadi, jangan melihat yang lama lagi ya. Nah, jadi, yang sekarang di sini, sudah bisa menjadi ini ya, apa namanya, pertemuan secara online, kemudian, tidak perlu lagi yang namanya datang berbondong-bondong, kemudian, ini ya, apa namanya, dosen menjelaskan di depan, seperti itu ya. Nah, harus kita pahami bahwa ke depannya pengembangan produk bahan alam ini merupakan suatu prospek yang sangat besar ya. Jadi, mahasiswa ke depannya harus memikirkan marketnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini farmasi tumbuh sebagai sektor pemenang di era pasca pandemi ya. Jadi produk-produk farmasi apapun di situ laris sekali ya. Jadi, kalau kita lihat apotek pasca pandemi itu lebih laris dari sebelum pandemi ya. Jadi, kalau kita lihat, eee, apotek-apotek menjadi sangat berkembang ya, karena kenapa? Karena, kita lihat di sini adalah, apotek di sini menyediakan atau, dalam artian, apa,
menjual fisik hanya ada di apotek ya. Kalau misalkan suatu, bank misalkan seperti itu ya, kita nggak perlu datang ke bank ya kan. Jadi kita bisa dikerjakan di rumah ya, mau transfer atau mau apapun, jadi tidak perlu yang namanya, ini ya, datang ke bank. Nah, jadi, eee di era pandemi ini, berarti kita memiliki suatu ini ya, keunggulan untuk, di bidang apotek, yaitu, keunggulan, sektor farmasi, yaitu, belanja kesehatan akan banyak. Nah, sehingga peningkatan dari permintaan obatan menjadi tinggi. Nah, sehingga inilah yang menjadi, apotek ini menjadi hidup ya. Nah, tantangannya juga adalah pendapatan dari pasar farmasi online. Nah, tumbuhnya lebih dari 20% ya. Nah, berarti, kalau kita datang ke apotek harus bisa, mem mendap apa namanya, si apoteker harus bisa mengedukasi, kemudian harus bisa mengedukasi dan konseling ya. Berarti tidak 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 kita bayangkan, eee, seperti kemarin-kemarin ya. Jadi berbeda dengan, apotek 3 tahun ke belakang ya. Nah, jadi di era kedepannya bahwa kita, mendapatkan suatu komunikasi secara teknologi di sini, ya. Nah, eee, apakah farmasi itu masih dibutuhkan di masa mendatang? Nah, seperti itu ya. Karena kita tahu bahwa, ya banyak profesi-profesi yang hilang di, generasi kedepannya ya. Nah, jadi pekerjaan seorang farmasi, seorang apoteker itu kalau kita lihat ke depannya masih masih ada ya. Akan tetapi kalau ke depannya apa yang hilang kira-kira? Yang hilang adalah job-nya biasanya ya. Eee, Job yang seperti saat ini, akan tetapi apoteker, dokter, perawat masih dibutuhkan. Akan tetapi, tidak dibutuhkan yang as usual seperti sekarang ini ya. Nah, sehingga kalau kita pikirkan apotek itu harus berubah ya. Kalau kita pergi ke apotek yang kita cari nanti adalah apotekernya ya. Nah, sehingga, informasi-informasi, bisa kita dapatkan atau sebagai konsumen itu bisa didapatkan secara online ya. Nah, sehingga, eee, si si apoteker harusnya lebih daripada itu ya. Dan juga untuk tempatnya bagaimana? Nah, untuk tempatnya generasi ke depan kemungkinan, tidak membutuhkan suatu tempat yang besar ya, karena perkembangan teknologi jadi, eee, bisa dilakukan secara online untuk pembeliannya ya. Nah, potensi kaum milenial ke depan di sini adalah, industri kreatif ya. Jadi kita harus paham bahwa industri kreatif di sini tumbuh dengan baik sekali ya, ya tumbuh, seperti di Indonesia ya. Jadi berdasarkan data industri kreatif pertumbuhannya meningkat ya. Pada tahun 2017 saja 990,4 triliun ya. Nah, berbeda dengan sektor-sektor yang lain ya, yang sangat bergantung pada eksploitasi
sumber daya alam, bahwa ke depan ekonomi kreatif inilah yang menjadi superior nantinya ya, yang akan menguasai teknologi digital ya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi nanti ke depannya tentu saja teknologi nanopartikel akan menjadi sangat dibutuhkan ya untuk pengembangan dari obat-obat yang eh, konvensional yang ada sekarang ini. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk lebih detailnya bagaimana caranya pemilihan yang tadi ya, basis minyaknya, nah itu banyak ada di artikel-artikel yang eh, kalau kita cari secara googling tuh ada. Nah, itu salah satu nantinya adalah ini ya. Jadi kalau UTS nanti adalah mencari artikel, kemudian kalian bahas artikelnya itu untuk dikumpulkan ya pada saat UTS. Nanti saya lebih lanjut berikan lagi bagaimana lebih detailnya ya. Jadi tidak ada ini ya apa namanya menghafal seperti itu ya untuk UTS-nya. Jadi UTS ini adalah mencari suatu informasi bagaimana seperti tadi ya contoh yang saya sudah tampilkan yaitu penelitian di jurnal-jurnal ya baik Sinta maupun Scopus yang banyak membahas tentang SNEP ya, self nano emulsion. Nah, itu. Jadi nanti adik-adik tolong dicari banyak-banyak artikelnya. Nah, kemungkinan nanti soalnya adalah seperti tadi ya, bagaimana caranya suatu ini kenapa kita bicaranya bahan alam ya, karena hal ini sangat menarik ya ke depannya. Kita tahu bahwa Indonesia itu apalagi Bali khususnya kita memiliki yang namanya ini ya apa namanya banyak taru ya, ada taru permane dan sebagainya ya yang spesifik ya di daerah Bali ya. Nah, itu yang ke depannya yang menjadi tantangan buat kita semua ya, bagaimana caranya suatu bahan alam yang tadinya ekstrak yang tidak larut dalam air yang seperti biasanya seperti itu. Kemudian kita rubah dia menjadi ekstrak yang larut dalam air self nano emulsion yang kemudian nantinya berubah menjadi suatu sediaan yang solid ya solid nano emulsion yang akan ke depannya yang kita sebut dengan bahan uh, bahan alam produk nano ya seperti itu. Itu saja deh untuk kuliah hari ini yaitu tentang nano teknologi nanopartikel ya nanti ke apa namanya untuk UTS soalnya sudah saya kisi-kisikan yaitu ada tentang salah satunya adalah tentang pembahasan nanopartikel ini ya nanti dicari di googling tentang artikelnya nanti kita kasih tahu teknisnya seperti apa untuk pengerjaan TS-nya. Baik, saya rasa itu saja ya untuk kuliah hari ini. Apakah eh, ada pertanyaan? Mungkin sepertinya belum ada yang ingin ditanyakan, Bapak. Baik, ini Luh Komang ya, nantinya bisa ditanyakan via WA atau email boleh ya nantinya kalau ada yang kurang jelas ya. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Nanti UTS-nya saya komunikasikan dengan formanya saja ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat malam.